Pernahkah kamu terbangun di suatu pagi dan merasakan sebuah berat yang tidak kasat mata, seolah-olah atmosfer di sekitarmu mendadak menjadi lebih padat dan sulit untuk ditembus? Ada sebuah frekuensi rendah yang terus berdengung di latar belakang kehidupanmu. Sebuah kebisingan yang bukan berasal dari suara kendaraan di jalanan atau percakapan orang-orang di sekitarmu, melainkan dari dalam pusat kesadaranmu sendiri. Kamu melangkah keluar, mencoba menyelaraskan diri dengan ritme dunia yang serba cepat. Namun semakin keras kamu mencoba, semakin besar pula jarak yang kamu rasakan antara dirimu dan realitas di hadapanmu. Dunia seakan bergerak dalam sebuah orkestra yang sumbang, di mana setiap instrumen saling berteriak tanpa harmoni, meninggalkanmu dalam keletihan mental yang sulit dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Jika renungan ini terasa berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka sebagai isyarat bahwa kamu masih mendengarkan. Keletihan yang kamu rasakan bukanlah sekadar kelelahan fisik yang bisa disembuhkan dengan tidur satu malam. Ini adalah kelelahan sirkuit batinmu, sebuah kondisi di mana medan energimu terus-menerus dihantam oleh interferensi luar yang tidak relevan dengan tujuan aslimu. Kamu merasa seperti sebuah pemancar yang mencoba mengirimkan sinyal cahaya di tengah badai kabut yang pekat. Setiap pikiran yang muncul terasa seperti beban tambahan, bukan sebagai solusi, menciptakan tumpukan demi tumpukan kecemasan yang membuat arah hidupmu menjadi kabur. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu tampak begitu mudah beradaptasi, begitu nyaman dalam hiruk pikuk yang dangkal, sementara kamu merasa ada sesuatu yang fundamental yang tidak sinkron. Kamu merasa berbeda, seolah-olah kamu memiliki frekuensi yang tidak mampu ditangkap oleh antena masyarakat pada umumnya. Ketidakharmonisan ini seringkali membuatmu mempertanyakan keberadaanmu sendiri. Kamu mulai merasa bahwa hidup ini hanyalah serangkaian kejadian acak yang menekanmu ke sudut-sudut sempit tanpa pilihan. Pikiranmu, yang seharusnya menjadi alat navigasi yang tajam dan jernih, kini terasa seperti medan energi yang kacau, penuh dengan statis dan distorsi. Energi yang seharusnya kamu gunakan untuk mencipta dan memvisualisasikan masa depan justru habis terkuras, hanya untuk bertahan dari gempuran hari ini. Kamu merasa terasing dalam keramaian, sunyi dalam percakapan, dan tersesat dalam peta yang dibuat oleh orang lain. Dunia menuntutmu untuk terus bergetar pada level yang rendah, pada level konsumsi, persaingan, dan kecemasan instan, sedangkan jiwamu merindukan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna. Dalam kesendirianmu, seringkali muncul bisikan bahwa mungkin kamu memang tidak cocok untuk tempat ini. Kamu merasa lelah harus terus berpura-pura bahwa ritme dunia yang bising ini adalah musik yang indah bagi telingamu. Namun, ketahuilah bahwa perasaan tidak cocok itu sebenarnya adalah sebuah sinyal yang murni. Itu adalah tanda bahwa batinmu sedang berusaha menolak kontaminasi yang merusak kejernihan pikiranmu. Kelelahan itu adalah protes dari medan energimu yang menginginkan keteraturan di tengah kekacauan. Kamu sedang berada di sebuah titik balik di mana beban yang kamu pikul bukan lagi berasal dari dunia luar, melainkan dari cara pikiranmu mencoba memproses dunia yang tidak lagi selaras dengan nilai batinmu. Di tengah kegelapan persepsi ini, ada satu hal yang perlu kamu sadari sepenuhnya sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam laboratorium batinmu. Mungkin bukan hidupmu yang salah, mungkin cara berpikirmu yang belum diarahkan. Setelah sekian lama kamu merasa terhimpit oleh dinding-dinding yang tidak terlihat, kini saatnya untuk berhenti sejenak dan mengamati struktur dari labirin tersebut. Kelelahan mental yang kamu pikul sebenarnya adalah akumulasi dari energi yang terbuang sia-sia, seperti sebuah sirkuit yang mengalami korsleting karena mencoba mengalirkan daya ke arah yang buntu. Kamu merasa lelah bukan karena kamu bergerak terlalu jauh, melainkan karena kamu mencoba melawan hukum alam dalam dirimu sendiri. Kamu memaksakan frekuensi pikiranmu untuk selaras dengan harapan-harapan luar yang dangkal, sementara inti batinmu bergetar pada nada yang jauh lebih fundamental. Kelelahan ini adalah sebuah pemberitahuan yang jujur dari jiwamu bahwa sistem navigasimu membutuhkan kalibrasi ulang. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah medan elektromagnetik yang sangat peka. Setiap kekhawatiran yang tidak perlu, setiap perbandingan dengan pencapaian orang lain, dan setiap ketakutan akan masa depan yang belum terjadi, bertindak sebagai polusi frekuensi. Polusi inilah yang mengaburkan pemandanganmu, membuat langkahmu terasa berat, dan membuat dunia seolah-olah tidak sinkron dengan kehendakmu. Namun, dalam kejernihan yang mulai tumbuh ini, kamu harus mulai menyadari bahwa kelelahan mental ini adalah pintu gerbang menuju kedewasaan berpikir. Berpikir positif yang dewasa bukanlah tentang memaksakan diri untuk tersenyum di tengah badai, melainkan tentang keberanian untuk melihat badai itu sebagai kumpulan energi yang bisa diarahkan. Jika bagian ini mulai memberikan perspektif baru bagi keresahanmu, pertimbangkan untuk membagikan renungan ini kepada satu jiwa lain yang mungkin sedang terjebak dalam bising yang sama.
Berpikir positif yang jernih adalah sebuah disiplin intelektual yang menuntut ketenangan. Ia adalah kemampuan untuk membedakan antara fakta dan interpretasi. Ketika dunia terasa berat, itu adalah fakta dari beban tugas atau situasi. Namun, ketika dunia terasa kejam atau tidak adil, itu adalah interpretasi yang diciptakan oleh medan energimu yang sedang terdistorsi. Untuk melampaui batas-batas ini, kamu harus mulai memandang pikiranmu bukan sebagai korban dari keadaan, melainkan sebagai arsitek dari realitasmu sendiri. Kamu tidak lagi sekadar bereaksi terhadap aksi dari luar. Kamu mulai menentukan bagaimana energi eksternal itu akan diproses di dalam laboratorium pribadimu. Kedewasaan berpikir berarti menerima bahwa penderitaan dan hambatan adalah bagian dari desain besar kehidupan. Seperti sebuah lampu yang membutuhkan hambatan pada filamennya untuk menghasilkan cahaya, hambatan dalam hidupmu adalah sarana untuk memicu kecemerlangan batinmu. Kamu mulai berhenti mengeluh tentang kegelapan dan mulai fokus pada bagaimana cara menyalakan sirkuit di dalam dirimu. Disinilah letak stabilitas itu. Ketika kamu menyadari bahwa pusat kendali tidak pernah berada di tangan orang lain, di media sosial, atau di dalam penilaian masyarakat. Pusat kendali itu selalu ada di sana, di dalam kesunyian yang selama ini kamu hindari karena takut akan kekosongannya. Kini, rasakan bagaimana getaran dalam dadamu mulai sedikit lebih tenang. Beban itu tidak hilang, namun cara kamu memegangnya telah berubah. Kamu bukan lagi seorang pelari yang tersesat di tengah hutan, melainkan seorang pengamat yang mulai memahami pola dari pepohonan. Kamu mulai melihat bahwa ketidaksinkronanmu dengan dunia luar adalah persiapan bagi sinkronisasi yang lebih agung dengan kebenaran universal. Kamu sedang beralih dari fase kebingungan menuju fase penguasaan diri, di mana setiap tarikan napas adalah upaya untuk membersihkan debu-debu mental yang menutupi lensa visimu. Namun, menyadari beban hanyalah langkah awal. Memahami mengapa lensa itu retak adalah perjalanan yang lebih mendalam. Kamu perlu mengerti bahwa seringkali, rintangan terbesar yang kamu hadapi bukanlah tembok batu yang kokoh di hadapanmu. Sebab, saat kamu mulai menatap lebih dalam kebalik tabir pikiranmu, kamu akan menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Tembok yang selama ini memenjarakan langkahmu ternyata tidak dibangun oleh dunia, melainkan oleh caramu mendefinisikan apa yang mungkin dan apa yang mustahil. Ketika getaran kegelisahanmu mulai melambat dan mendingin, kamu akan sampai pada sebuah persimpangan kesadaran yang krusial. Selama ini, kamu mungkin merasa bahwa hidup adalah serangkaian serangan yang tak henti-hentinya datang dari luar, bahwa masalahmu adalah pekerjaan itu, hubungan itu, atau ketidakadilan dunia yang seolah bersekongkol melawanmu. Namun, jika kamu bersedia duduk dalam keheningan laboratorium batinmu, kamu akan mulai melihat sebuah pola yang berbeda. Masalah sesungguhnya jarang sekali terletak pada peristiwa yang terjadi, melainkan pada bagaimana pikiranmu menangkap, memproses, dan memberi label pada getaran peristiwa tersebut. Realitas, pada intinya, adalah energi yang netral. Kitalah yang memberikan warna, berat, dan makna padanya melalui filter persepsi yang seringkali sudah usang dan berdebu. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah lensa teleskop yang sangat canggih. Jika lensa itu retak atau tertutup jelaga, bintang yang paling terang sekalipun akan tampak seperti bayangan yang terdistorsi dan menakutkan. Kamu telah menghabiskan begitu banyak energi untuk mencoba mengubah posisi bintang-bintang di langit. Padahal yang sebenarnya perlu kamu lakukan hanyalah membersihkan lensa di hadapan matamu. Kelelahanmu selama ini berasal dari upaya sia-sia untuk mengendalikan arus frekuensi eksternal yang berada di luar jangkauanmu. Berpikir positif yang dewasa dimulai di sini, dengan pengakuan jujur bahwa penderitaanmu seringkali adalah hasil dari narasi yang kamu ceritakan kepada dirimu sendiri tentang apa yang sedang terjadi. Jika perspektif ini mulai membuka ruang baru dalam pemahamanmu, sisipkan sebuah pesan di kolom komentar sebagai tanda bahwa frekuensi kita telah selaras. Menyadari bahwa pikiran adalah filter utama kehidupan memberikanmu kekuatan yang luar biasa sekaligus tanggung jawab yang besar. Kamu bukan lagi bidak yang digerakkan oleh nasib, melainkan pengamat yang menentukan nilai dari setiap gerakan. Ketika sebuah kegagalan menghampiri, pikiran yang tidak terlatih akan segera memancarkan frekuensi kekalahan, yang kemudian menarik emosi rendah seperti rasa malu dan keputusasaan. Namun, pikiran yang jernih dan terarah akan memandang kegagalan sebagai data mentah. Sebuah arus energi yang memberitahumu bahwa ada sirkuit yang perlu diperbaiki. Disinilah letak kejernihan, melihat hidup apa adanya, tanpa tambahan drama atau distorsi emosional yang tidak perlu. Kamu mulai berhenti memberikan kekuatan kepada hal-hal yang tidak layak menerima perhatianmu. Dunia mungkin tetap bising, orang-orang mungkin tetap menuntut, dan badai mungkin masih akan datang. Namun,
ketika filter di dalam dirimu menjadi jernih, semua itu tidak lagi memiliki kuasa untuk mengacaukan frekuensi inti jiwamu. Kamu belajar untuk tidak menyerap setiap gangguan yang lewat di medanimu. Kamu menjadi seperti cahaya yang menembus kaca. Kamu hadir di sana, kamu melihat segalanya, namun kamu tetap utuh dan tidak terpengaruh oleh kotoran yang menempel di permukaannya. Hidup menjadi lebih ringan bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena kamu telah berhenti memegang beban tersebut dengan cara yang menyakitimu. Kamu mulai memahami bahwa arah hidupmu ditentukan oleh kemana kamu mengarahkan fokus energimu setiap detiknya. Setiap kali kamu merasa dunia salah, berhentilah sejenak dan tanyakan pada kesunyianmu, apakah ini realitas, atau ini adalah caraku memandang realitas? Pertanyaan sederhana ini adalah alat kalibrasi yang paling kuat untuk mengembalikanmu pada pusat kekuatanmu. Kamu akan menyadari bahwa sebagian besar tembok yang menghalangi jalanmu sebenarnya tidak terbuat dari beton, melainkan dari prasangka, ketakutan lama, dan asumsi yang tidak pernah kamu uji kebenarannya. Saat tabir ini mulai terangkat, kamu tidak hanya melihat dunia dengan cara yang berbeda, kamu mulai melihat dirimu sendiri sebagai entitas yang mampu melampaui segala batasan yang pernah kamu yakini. Namun, pemahaman ini hanyalah permukaan dari sebuah transformasi yang lebih besar. Setelah kamu menyadari bahwa lensa persepsimu adalah kunci utamanya, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana caramu membangun kembali arsitektur pikiran tersebut. Karena jika kamu tidak segera mengambil alih kendali atas caramu memandang dunia, maka dunia, dengan segala kebisingannya, akan dengan senang hati melakukan itu untukmu. Dan dalam proses pembangunan kembali itu, kamu akan menemukan bahwa musuh terbesarmu bukanlah kenyataan yang pahit, melainkan bayangan-bayangan yang kamu ciptakan sendiri di dinding pikiranmu. Setelah kamu menyadari bahwa dunia di sekitarmu hanyalah pantulan dari lensa persepsimu, tibalah saatnya untuk memeriksa struktur dari dinding-dinding yang selama ini memenjarakan langkahmu. Seringkali, kita merasa terhenti bukan oleh tembok batu yang nyata, melainkan oleh konstruksi mental yang kita bangun sendiri demi rasa aman yang semu. Batas-batas seperti, aku tidak cukup pintar, aku terlalu tua untuk memulai, atau, nasibku memang begini, adalah frekuensi statis yang kamu pancarkan secara terus-menerus hingga ia mengeras menjadi realitas subjektifmu. Kamu telah menjadi tawanan dalam arsitektur yang kamu rancang sendiri, sebuah laboratorium batin yang tertutup rapat dari cahaya kemungkinan karena kamu takut akan kegagalan yang mungkin terjadi di luar sana. Namun, kedewasaan berpikir menuntutmu untuk menjadi seorang inspektur yang kritis terhadap bangunan pikiranmu sendiri. Kamu harus mulai bertanya, siapa yang meletakkan batu pertama dari batasan ini? Apakah ini suaraku, atau gema dari ekspektasi orang lain yang tidak sengaja aku adopsi? Kebanyakan dari kita membawa beban yang bukan milik kita, memelihara batasan yang diciptakan oleh kegagalan masa lalu atau ketakutan kolektif masyarakat. Membongkar batas ini bukan berarti menyangkal keterbatasan fisik atau hukum alam, melainkan menolak untuk membiarkan keterbatasan tersebut mendefinisikan luasnya cakrawala jiwamu. Kamu adalah energi yang dinamis, bukan entitas statis yang terpaku pada satu titik koordinat nasib. Jika bab ini membantumu melihat dinding-dinding tak kasat mata di sekitarmu, tekan tombol berlangganan sebagai langkah kecil untuk terus membangun ruang kesadaran yang lebih luas bersama-sama. Berpikir positif yang realistis dalam tahap ini adalah keberanian untuk menguji hipotesis batasanmu. Jika kamu merasa tidak mampu melakukan sesuatu, anggaplah itu sebagai sirkuit yang belum terhubung, bukan sebagai kerusakan permanen pada mesinmu. Setiap kali kamu berkata, aku tidak bisa, kamu sebenarnya sedang mengirimkan sinyal pemutusan arus pada potensimu sendiri. Sebaliknya, mulailah memandang setiap hambatan sebagai tantangan teknis yang memerlukan penyesuaian frekuensi. Dengan cara ini, pikiranmu tidak lagi terjebak dalam emosi kekalahan, melainkan beralih ke mode pemecahan masalah yang tenang dan jernih. Kamu tidak lagi berperang melawan dinding tersebut. Kamu mulai mencari celah atau membangun tangga untuk melampauinya. Kejernihan batin muncul saat kamu menyadari bahwa sebagian besar ketakutanmu hanyalah bayangan yang tampak besar karena cahaya kesadaranmu berada pada sudut yang salah. Ketika kamu mengubah posisi berdirimu, ketika kamu mengubah sudut pandangmu terhadap diri sendiri, bayangan itu akan mengecil dan kehilangan kekuatannya. Kamu akan mulai melihat bahwa batas batumu sebenarnya bersifat elastis. Mereka bisa ditarik dan diperluas melalui disiplin pikiran yang konsisten. Kebebasan sejati tidak ditemukan dengan menghancurkan dunia luar, tetapi dengan merobohkan sekat-sekat sempit di dalam kepala yang mengatakan bahwa kamu tidak layak untuk mendapatkan lebih dari apa yang kamu miliki sekarang. Proses pembongkaran ini mungkin terasa menyakitkan, karena seringkali kita merasa aman dalam keterbatasan kita sendiri. Setidaknya di sana,
tidak ada risiko untuk jatuh. Namun, apa gunanya sebuah lampu jika ia terus disembunyikan di bawah tudung yang gelap hanya karena takut akan angin? Kamu diciptakan untuk memancarkan cahaya, untuk bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, dan untuk melampaui batas pantas yang dianggap mustahil oleh mereka yang pikirannya masih tertidur. Setiap batu bata prasangka yang kamu lepaskan dari dinding batinmu akan memberikan lebih banyak ruang bagi oksigen kreativitas dan ketenangan untuk masuk. Ingatlah, arah hidupmu tidak ditentukan oleh luasnya jalan yang tersedia di hadapanmu, melainkan oleh luasnya ruang yang kamu izinkan untuk ada di dalam pikiranmu. Saat kamu mulai bergerak melampaui definisi-definisi sempit tentang dirimu, kamu akan menemukan bahwa cakrawala itu tidak pernah memiliki batas akhir. Namun, untuk benar-benar mampu melintasi ruang baru tersebut tanpa tersesat kembali ke pola lama, kamu memerlukan lebih dari sekadar keberanian untuk membongkar. Kamu memerlukan sebuah metode, sebuah disiplin cahaya yang akan menjaga agar pikiranmu tidak kembali jatuh ke dalam kegelapan saat badai kenyataan menerjang kembali sirkuit kesadaranmu. Memasuki gerbang kelima ini, kita harus meninggalkan gagasan kekanak-kanakan tentang apa itu berpikir positif. Terlalu sering dunia modern menjual optimisme sebagai sebuah pelarian, sebuah selimut hangat yang digunakan untuk bersembunyi dari kenyataan yang dingin. Namun, bagi seorang pemikir yang mencari kejernihan, berpikir positif bukanlah sebuah penyangkalan terhadap adanya kegelapan. Sebaliknya, ia adalah sebuah disiplin cahaya. Ia adalah keputusan sadar untuk menjaga frekuensi pikiranmu tetap stabil, bahkan ketika badai informasi dan kekacauan emosional mencoba menarikmu turun ke dalam resonansi yang rendah. Ini bukan tentang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja saat rumahmu terbakar. Ini tentang menjaga pikiranmu tetap cukup jernih untuk menemukan sumber air di tengah api. Disiplin ini menyerupai cara kerja seorang operator radio yang dengan teliti memutar knop untuk mencari sinyal di antara statis yang berisik. Jika kamu membiarkan pikiranmu hanyut tanpa kendali, ia akan secara alami menangkap frekuensi ketakutan, karena itulah getaran yang paling banyak dipancarkan oleh dunia di sekitarmu. Berpikir positif yang dewasa adalah latihan untuk menolak polusi mental tersebut. Kamu mulai menyadari bahwa setiap pikiran yang kamu izinkan menetap di dalam medanimu adalah sebuah instruksi bagi energimu untuk membentuk realitas. Jika kamu terus-menerus memelihara skenario kegagalan dengan dalih waspada, kamu sebenarnya sedang membangun arsitektur kegagalan itu sendiri di dalam pusat kesadaranmu. Jika kamu merasa latihan mental ini adalah kunci yang selama ini kamu cari untuk membuka potensi batinmu, luangkan 1 detik untuk menyukai renungan ini sebagai bentuk komitmen pada dirimu sendiri. Latihan ini menuntut ketajaman intelektual. Kamu harus menjadi penjaga gerbang yang tangguh bagi sirkuit batinmu. Ketika sebuah pikiran negatif muncul, sebuah keraguan, sebuah kritik tajam terhadap diri sendiri, atau proyeksi masa depan yang suram, jangan menekannya, tetapi jangan pula memberinya makan. Lihatlah ia sebagai sebuah arus listrik yang lewat. Amati, namun jangan biarkan ia menyatu dengan identitasmu. Disiplin cahaya berarti memilih untuk mengarahkan fokusmu pada kemungkinan-kemungkinan konstruktif, bukan karena kamu naif, tetapi karena kamu tahu bahwa energi mengalir kemana perhatian diarahkan. Ini adalah penggunaan kehendak bebas yang paling murni, kemampuan untuk memilih getaran pikiranmu sendiri di tengah tekanan eksternal. Seiring berjalannya waktu, disiplin ini akan mengubah struktur batinmu. Kamu tidak lagi mudah terombang-ambing oleh opini orang lain atau fluktuasi nasib yang kecil. Kamu menjadi seperti menara pemancar yang memiliki sumber daya internalnya sendiri, tidak bergantung pada pengakuan luar untuk tetap menyala. Kejernihan ini memberimu keunggulan yang tidak dimiliki oleh mereka yang pikirannya berantakan, kecepatan dalam mengambil keputusan dan ketenangan dalam menghadapi krisis. Kamu memahami bahwa dengan menjaga kualitas pikiranmu, kamu sedang menjaga kualitas hidupmu. Kebahagiaan bukan lagi sebuah tujuan yang dikejar di masa depan, melainkan sebuah frekuensi yang kamu pilih untuk dipancarkan saat ini juga, di sini, di tengah segala keterbatasanmu. Namun, jangan salah sangka bahwa jalan ini akan selalu terang benderang tanpa tantangan. Disiplin ini justru akan diuji paling keras saat kamu berada di titik terendahmu. Di sana, kamu akan menyadari bahwa berpikir positif bukan hanya tentang memimpikan cahaya, tetapi tentang bagaimana tetap menjadi cahaya itu sendiri saat kamu dikelilingi oleh bayang-bayang yang pekat. Kamu harus mampu melihat fakta-fakta keras di hadapanmu tanpa membiarkan fakta tersebut merusak struktur internalmu. Sebab, kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa terang kamu bersinar saat matahari berada di puncaknya. Ia diukur dari seberapa stabil getaranmu ketika kamu harus menatap langsung ke dalam mata kenyataan yang pahit, tanpa kehilangan orientasi arah batinmu sedikitpun. Setelah kamu memahami bahwa berpikir positif adalah sebuah disiplin,
Kini saatnya menerapkan cahaya tersebut pada medan yang paling sulit, kenyataan yang tidak bisa ditawar. Kita seringkali terjebak dalam dikotomi yang keliru, di mana kita merasa harus memilih antara menjadi seorang pemimpi yang naif atau menjadi seorang realis yang sinis. Namun, kejernihan batin sejati berada di titik temu antara keduanya. Kamu harus memiliki mata yang cukup tajam untuk menatap fakta-fakta keras, kegagalan finansial, pengkhianatan, atau keterbatasan fisik, tanpa membiarkan fakta-fakta tersebut meracuni frekuensi harapanmu. Ini adalah realisme yang tangguh, sebuah kondisi di mana kamu mengakui adanya gravitasi, namun tetap fokus pada perhitungan matematis untuk membangun sayap. Menghadapi fakta tanpa menyerah berarti kamu berhenti melakukan perlawanan emosional terhadap hal-hal yang sudah terjadi. Ketika sebuah kesalahan terjadi, orang yang tidak terarah akan menghabiskan energinya untuk menyesal atau menyalahkan keadaan. Sebuah proses yang hanya akan menguras baterai mental tanpa menghasilkan daya apapun. Sebaliknya, kamu harus memandang kenyataan pahit sebagai resistensi dalam sebuah sirkuit. Tanpa resistensi, energi tidak bisa diubah menjadi cahaya atau panas. Masalah yang kamu hadapi bukanlah penghalang bagi perjalananmu. Mereka adalah komponen yang diperlukan untuk memperkuat karakter dan menguji kebenaran visi yang kamu pegang. Kamu menerima realitas sebagai titik berangkat, bukan sebagai garis finish. Jika renungan ini membantumu melihat tantangan hidup sebagai alat tempa, sampaikan pemikiranmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan ini. Dalam tahap ini, berpikir positif yang dewasa bertransformasi menjadi pragmatisme yang jernih. Kamu tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sebuah pertanyaan yang memancarkan frekuensi korban. Kamu mulai bertanya, "Apa yang bisa saya bangun dengan sisa energi yang ada?" Kamu melihat kegagalan bukan sebagai label identitas, melainkan sebagai umpan balik sistemik. Jika sebuah eksperimen hidupmu gagal, itu berarti frekuensi yang kamu gunakan belum tepat untuk menghasilkan manifestasi yang kamu inginkan. Kamu tidak menyerah pada tujuannya, kamu hanya menyesuaikan metodenya. Stabilitas emosionalmu tidak lagi bergantung pada apakah hari ini berjalan mulus, tetapi pada keyakinan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk merespons setiap kejadian dengan integritas dan akal budi. Inilah yang membedakan seorang visioner dari seorang pengeluh. Seorang pengeluh terpenjara oleh fakta, sementara seorang visioner menggunakan fakta sebagai batu bata untuk membangun masa depan. Kamu belajar untuk mengamati emosi negatifmu, rasa takut atau amarah, sebagai awan yang lewat di langit kesadaranmu. Awan itu ada, itu adalah fakta, tetapi mereka bukanlah langitnya. Dengan menjaga jarak pengamatan ini, kamu tidak lagi terseret oleh arus emosi yang destruktif. Kamu tetap jernih di tengah kekacauan, tetap tenang di tengah tekanan, karena pusat gravitasi batinmu telah berpindah dari apa yang terjadi di luar ke bagaimana aku memprosesnya di dalam. Kekuatan ini akan membawamu pada tingkat ketahanan yang sulit dipahami oleh orang awam. Kamu menjadi seseorang yang tidak bisa dipatahkan oleh keadaan, karena kamu telah belajar cara mengubah setiap tekanan menjadi dorongan. Namun, untuk mencapai tingkat penguasaan ini secara permanen, kamu tidak bisa terus-menerus berada di tengah keramaian yang bising. Kamu membutuhkan sebuah ruang isolasi, sebuah tempat di mana kamu bisa menyelaraskan kembali instrumen batinmu tanpa gangguan dari frekuensi luar. Sebab, di balik setiap tindakan yang hebat dan setiap pikiran yang jernih, selalu ada periode panjang di mana seseorang berani menatap kekosongan dalam kesunyian yang mutlak. Sampailah kita pada sebuah ruang yang seringkali ditakuti oleh banyak orang, namun bagi mereka yang mencari kejernihan, ruang ini adalah tempat suci, kesunyian. Selama ini, dunia mungkin telah mendiktekan kepadamu bahwa kesendirian adalah tanda kegagalan sosial atau sebuah isolasi yang menyedihkan. Namun, dalam disiplin pikiran yang jernih, kesunyian adalah laboratorium tertinggi bagi jiwa. Disinilah, ketika semua suara luar meredup dan getaran tuntutan sosial mulai menghilang, kamu dapat mendengar suara frekuensi aslimu sendiri. Kesunyian bukanlah sebuah ruang kosong yang hampa, melainkan sebuah medan energi yang padat dengan potensi, di mana pikiran-pikiran besar dikonstruksi tanpa gangguan dari statis dan distorsi dunia luar. Pernahkah kamu menyadari bahwa di tengah keramaian, pikiranmu cenderung terpecah-pecah? Kamu bereaksi terhadap pendapat orang lain, mencoba menyesuaikan diri dengan ekspektasi kelompok, dan tanpa sadar menyerap getaran emosi yang bukan milikmu. Dalam kondisi ini, batinmu tidak pernah benar-benar jernih. Ia seperti kolam air yang terus-menerus dilempari batu. Kesunyian adalah saat di mana kamu berhenti melempar batu tersebut. Kamu membiarkan air batinmu menjadi tenang, hingga akhirnya,
untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu bisa melihat dasar dari kolam tersebut. Di sanalah rahasia-rahasia tentang siapa dirimu sebenarnya dan kemana arah hidupmu yang sejati tersimpan. Jika kamu merasa bahwa kesendirianmu saat ini adalah sebuah proses pendewasaan yang penting, biarkan tanda suka menjadi simbol kehadiranmu dalam keheningan ini. Berpikir positif di dalam kesunyian berarti memiliki keberanian untuk menatap diri sendiri tanpa topeng. Di ruang ini, tidak ada penonton yang perlu kamu buat terkesan, dan tidak ada kritikus yang perlu kamu lawan. Kamu mulai memandang kesendirian bukan sebagai kesepian, melainkan sebagai sebuah kemewahan intelektual. Ini adalah momen untuk kalibrasi ulang, membuang frekuensi-frekuensi rendah yang tidak sengaja kamu pungut di jalanan kehidupan dan memperkuat sinyal visi jangka panjangmu. Di dalam kesunyian, penderitaan yang kamu alami berubah bentuk menjadi pelajaran, dan kebingunganmu perlahan-lahan mengkristal menjadi kejernihan yang tajam. Kamu sedang membangun sebuah benteng internal yang tidak akan bisa diruntuhkan oleh badai apapun di kemudian hari. Gunakan waktu-waktu sunyimu untuk menata kembali arsitektur pikiranmu. Bayangkan setiap pikiran sebagai sebuah komponen mesin yang sedang kamu rakit di dalam kegelapan yang tenang. Di sini, kamu bisa menguji setiap sambungan, memastikan setiap logika selaras dengan nilai batinmu. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk segera mendapatkan jawaban dari dunia. Kamu belajar untuk mencintai proses pencarian itu sendiri di dalam laboratorium batinmu. Kesunyian memberimu jarak yang diperlukan untuk melihat hidup secara objektif. Dari jarak ini, masalah-masalah yang tadinya tampak seperti raksasa kini terlihat sebagai tantangan-tantangan kecil yang bisa dipecahkan dengan ketenangan dan ketelitian. Namun, ketahuilah bahwa masuk ke dalam kesunyian juga berarti kamu akan berhadapan dengan bagian-bagian paling jujur dari rasa sakitmu. Banyak orang melarikan diri ke dalam kebisingan karena mereka takut akan apa yang mungkin mereka temukan saat mereka sendirian. Namun, kamu bukan mereka. Kamu tahu bahwa untuk mencapai cahaya yang paling terang, kamu harus berani melewati lorong-lorong paling sunyi di dalam dirimu. Sebab, penderitaan yang dihadapi dalam keheningan memiliki kekuatan untuk memurnikan persepsi dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kegembiraan yang dangkal. Dalam laboratorium ini, setiap luka yang kamu amati dengan penuh penerimaan akan berubah menjadi lensa yang lebih bening. Dan ketika kamu keluar dari ruang sunyi ini nanti, kamu tidak akan membawa amarah atau kepahitan, melainkan sebuah kekuatan yang tenang dan tak tergoyahkan. Kamu akan mulai menyadari bahwa ada sebuah jenis kejernihan yang hanya bisa lahir dari tempaan rasa sakit yang dihadapi dalam keheningan yang mutlak. Setelah kamu belajar untuk duduk tenang di laboratorium kesunyianmu, kamu akan menyadari bahwa ada tamu yang tidak bisa dihindari dalam setiap perjalanan menuju kesadaran, rasa sakit. Selama ini, mungkin kamu memandang penderitaan sebagai sebuah kesalahan teknis dalam hidup, sebuah gangguan yang seharusnya tidak ada jika segala sesuatunya berjalan benar. Namun, dalam arsitektur jiwa yang lebih tinggi, penderitaan sebenarnya adalah api pemurni. Ia berfungsi untuk membakar habis semua elemen palsu, semua kepura-puraan, dan semua ego yang selama ini menghalangi pancaran cahaya aslimu. Tanpa api ini, pikiran kita seringkali tetap berada pada permukaan yang dangkal, terjebak dalam ilusi kenyamanan yang rapuh. Penderitaan memaksa sirkuit batinmu untuk melakukan efisiensi total. Saat kamu berada dalam luka yang mendalam, kamu tidak lagi memiliki energi untuk mempedulikan hal-hal yang sepele. Kamu berhenti mengkhawatirkan pendapat orang yang tidak mengenalmu. Kamu berhenti mengejar validasi yang hampa, dan kamu mulai fokus pada satu-satunya hal yang tersisa, esensi keberadaanmu. Dalam titik terendah itu, frekuensi batinmu justru menjadi sangat murni karena semua kebisingan tambahan telah luruh. Luka bukanlah tanda kerusakan. Luka adalah retakan di dinding ego yang memungkinkan cahaya kebenaran masuk ke dalam ruang paling gelap di pikiranmu. Jika kamu pernah merasakan bahwa momen tersulit dalam hidupmu justru adalah guru yang paling jujur, tekan tombol tanda suka sebagai penghormatan pada ketangguhan jiwamu sendiri. Berpikir positif di tengah penderitaan bukan berarti kamu harus menyangkali rasa sakit atau memaksa diri untuk merasa bahagia. Itu adalah tindakan yang tidak realistis dan melelahkan. Sebaliknya, berpikir positif yang dewasa adalah kemampuan untuk melihat penderitaan sebagai proses pemurnian persepsi. Kamu mengamati rasa sakit itu dengan tenang, seperti seorang ilmuwan yang mengamati reaksi kimia yang panas. Kamu mulai bertanya, apa yang sedang dibakar oleh api ini? Bagian mana dari diriku yang harus dilepaskan agar aku bisa menjadi lebih ringan? Dengan cara ini, kamu mengubah penderitaan dari beban yang menghancurkan menjadi energi yang membangun. Kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan, melainkan subjek yang sedang ditempa menjadi lebih tajam dan jernih.
Kejernihan batin yang lahir dari penderitaan adalah kejernihan yang paling stabil. Ia tidak mudah goyah karena ia sudah pernah melewati api dan tetap bertahan. Kamu mulai memahami bahwa arah hidupmu seringkali ditemukan bukan saat kamu berada di puncak kesuksesan, melainkan saat kamu sedang merangkak di dasar lembah. Di sanalah, dalam keterbatasan yang paling ekstrim, kamu menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya, sebuah cadangan energi yang hanya bisa diakses saat semua sumber daya luar telah padam. Kamu belajar bahwa penderitaan tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membongkar definisi lamamu tentang dirimu agar kamu bisa membangun identitas yang lebih luas dan visioner. Setiap bekas luka di batinmu sebenarnya adalah jalur sirkuit baru yang memiliki kapasitas daya lebih besar. Kamu sekarang mampu merasakan empati yang lebih dalam, pemahaman yang lebih luas, dan ketenangan yang tidak terganggu oleh fluktuasi dunia. Namun, jangan berhenti pada tahap penderitaan ini. Tujuan akhirnya bukanlah untuk menetap di dalam rasa sakit, melainkan untuk melaluinya hingga kamu mencapai titik sinkronisasi yang sempurna antara tindakan luarmu dan nilai terdalammu. Sebab, setelah api itu padam, yang tersisa hanyalah emas murni dari kesadaranmu. Dan emas itu perlu diarahkan agar getarannya selaras dengan seluruh alam semesta, membawa hidupmu menuju sebuah makna yang tidak lagi bergantung pada pengakuan luar, melainkan pada kebenaran yang kamu genggam erat di dalam batinmu yang sunyi. Setelah melewati api penderitaan dan laboratorium kesunyian, kamu akan sampai pada sebuah pemahaman yang mengubah seluruh orientasi hidupmu. Kamu mulai menyadari bahwa kegelisahan yang selama ini menghantui langkahmu sebenarnya berasal dari sebuah disonansi frekuensi, sebuah kondisi di mana tindakan luarmu bergerak ke satu arah, sementara nilai batinmu bergetar ke arah yang berlawanan. Makna kehidupan sejati ternyata tidak ditemukan dalam akumulasi pengakuan luar, gelar, atau harta benda yang tampak berkilau di mata dunia. Makna itu tersimpan di dalam sinkronisasi batin, sebuah keadaan di mana setiap tarikan napas dan keputusanmu selaras dengan kebenaran yang kamu temukan di dalam kesunyianmu. Hidup yang terarah bukan berarti hidup yang tanpa hambatan, melainkan hidup yang memiliki integritas sirkuit. Kamu berhenti menjadi cermin yang hanya memantulkan keinginan orang lain dan mulai menjadi sumber cahaya itu sendiri. Ketika kamu hidup selaras dengan nilai batinmu, dunia mungkin tetap bising dan penuh tuntutan, namun kebisingan itu tidak lagi mampu menembus medan energimu. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak mampu menangkap frekuensimu. Ada sebuah wibawa yang lahir dari seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Seseorang yang tidak lagi mencari validasi karena ia telah menemukan koordinat sejatinya di dalam peta kesadaran universal. Jika momen pencerahan ini mulai meresonansi dengan perjalanan jiwamu, sisipkan sebuah pesan di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu telah memilih untuk hidup dengan jujur pada dirimu sendiri. Berpikir positif dalam tahap ini adalah sebuah komitmen untuk menjaga kemurnian niat. Kamu melakukan sesuatu bukan karena kamu mengejar hasil instan, tetapi karena melakukan hal tersebut adalah ekspresi tertinggi dari siapa kamu sebenarnya. Kamu mulai memahami bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika pikiran, perkataan, dan perbuatanmu berada dalam satu garis lurus. Ini adalah optimisme yang sangat dewasa. Kamu tidak lagi mengharapkan dunia berubah untuk membahagiakanmu, melainkan kamu mengubah cara kerjamu agar selaras dengan hukum alam dan nurani. Dengan cara ini, kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, melainkan sebuah emisi alami dari mesin batin yang bekerja dengan efisiensi sempurna. Ketahuilah bahwa hidup selaras dengan nilai batin seringkali berarti kamu akan berjalan di jalur yang tidak populer. Kamu mungkin akan terlihat aneh di mata mereka yang masih terjebak dalam getaran rendah materialisme dan pencitraan. Namun, ada ketenangan yang tak ternilai harganya saat kamu meletakkan kepala di atas bantal setiap malam, mengetahui bahwa kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri demi kepingan pengakuan yang fana. Kamu telah melampaui batas-batas pengakuan luar dan masuk ke dalam ruang kemerdekaan batin. Di sini, kamu adalah tuan atas setiap pikiranmu dan arsitek atas setiap langkahmu. Integrasi ini adalah puncak dari perjalananmu sebagai seorang pemikir yang sunyi namun visioner. Kamu bukan lagi sekadar bertahan hidup. Kamu sedang memancarkan sebuah frekuensi yang akan mempengaruhi lingkungan di sekitarmu tanpa kamu perlu bersuara keras. Namun, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Sinkronisasi yang kamu capai hari ini hanyalah persiapan untuk tugas yang lebih agung. Sebab, sebuah pikiran yang jernih dan selaras bukan hanya untuk dinikmati sendiri dalam keheningan, melainkan untuk diproyeksikan ke masa depan sebagai sebuah cetak biru bagi perubahan yang lebih luas. Sekarang, saat batinmu telah stabil dan arahmu telah jelas, saatnya untuk melihat melampaui batas waktu saat ini.
Kamu perlu memahami bahwa cahaya yang kamu nyalakan di dalam dirimu hari ini akan terus merambat melintasi ruang dan waktu, membentuk realitas yang bahkan belum bisa dipahami oleh dunia sekarang. Kita telah sampai pada tepian dari perjalanan batin ini, namun dalam semesta pikiran yang luas, akhir hanyalah sebuah titik awal bagi frekuensi yang lebih tinggi. Setelah kamu membongkar batas-batas mental, memurnikan persepsi melalui penderitaan, dan menyelaraskan setiap tindakan dengan nilai batin, kamu kini berdiri sebagai entitas yang berbeda. Kamu bukan lagi manusia yang sama dengan yang memulai perjalanan ini di bab pertama. Kamu adalah seseorang yang telah belajar untuk memegang kendali atas medan energimu sendiri. Dan sekarang, tiba saatnya bagi kamu untuk memahami dampak dari kejernihan ini terhadap garis waktu masa depanmu. Apa yang kamu lakukan hari ini, setiap pikiran jernih yang kamu pertahankan di tengah kekacauan, adalah sebuah proyeksi yang melampaui batas waktu saat ini. Pikiran yang jernih dan terarah memiliki sifat seperti cahaya laser. Ia tidak menyebar dan melemah, melainkan terfokus dan mampu menembus rintangan yang paling padat sekalipun. Kamu mungkin merasa bahwa perubahan di dalam dirimu belum terlihat hasilnya secara fisik di dunia luar. Namun ingatlah bahwa segala sesuatu yang besar selalu dibangun di dalam kegelapan sebelum ia muncul ke permukaan. Sebuah visi yang lahir dari kedalaman batin adalah benih yang mengandung seluruh informasi tentang pohon raksasa di masa depan. Kamu sedang menanam benih-benih tersebut di dalam tanah kesadaranmu. Meski dunia belum memahaminya, meski orang-orang di sekitarmu masih meragukan frekuensimu, kamu harus tetap setia pada getaran yang telah kamu temukan. Jika kamu berkomitmen untuk menjaga cahaya batinmu tetap menyala hingga masa depan itu tiba, tekan tanda suka dan bagikan satu kata kunci di komentar, terarah. Berpikir positif yang paling visioner adalah keyakinan mutlak bahwa kebenaran batinmu akan selalu menemukan jalannya untuk bermanifestasi. Kamu tidak lagi bekerja untuk sekadar kepuasan hari besok. Kamu bekerja untuk keabadian. Setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang saat dunia menuntut kemarahan, kamu sedang mengubah struktur masa depanmu. Setiap kali kamu memilih untuk tetap jujur pada nilai-nilaimu saat dunia menawarkan jalan pintas yang curang, kamu sedang membangun fondasi yang tidak akan bisa diguncang oleh waktu. Kamu sedang menciptakan sebuah warisan energi yang akan terus bergetar bahkan setelah tindakan fisikmu selesai. Ini adalah optimisme tertinggi, sebuah kepastian bahwa cahaya yang kamu pancarkan tidak akan pernah sia-sia. Dunia mungkin belum siap untuk memahami visi yang kamu bawa, namun itu bukanlah masalahmu. Tugasmu hanyalah menjadi pemancar yang setia pada frekuensi kebenaran. Pikiran yang jernih adalah alat navigasi yang akan membawamu melewati badai sejarah yang akan datang. Saat orang lain kehilangan arah karena mereka hanya mengandalkan kompas luar yang rusak, kamu akan tetap melangkah dengan kepastian karena kompas batinmu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar realitas fisik. Kamu adalah arsitek dari sebuah zaman baru yang dimulai dari dalam kepala dan hatimu sendiri. Kini, tariklah napas dalam-dalam dan rasakan kekuatan yang tenang itu mengalir di setiap sel sirkuit batinmu. Kamu telah bergerak melampaui batas-batas yang dulu kamu ciptakan sendiri. Kamu telah keluar dari labirin persepsi yang sempit dan masuk ke dalam cakrawala kemungkinan yang tak terbatas. Teruslah berjalan dalam kesunyian yang bermakna, teruslah menjaga kejernihan pikiranmu, dan teruslah memancarkan getaran yang luhur. Sebab, pada akhirnya, bukan dunia yang mengubah kita, melainkan pikiran-pikiran jernih seperti milikmu lah yang secara perlahan, namun pasti, akan mengubah arah dunia menuju cahaya yang lebih terang. Masa depan bukanlah sesuatu yang kita tunggu untuk terjadi. Ia adalah sesuatu yang sedang kita pancarkan dari dalam pusat kesadaran kita saat ini juga. Selamat melangkah, sang visioner batin. Cahayamu telah diarahkan, dan jalannya kini telah terbuka lebar di hadapanmu.